yang tidak boleh dia masukin. Bahkan anaknya sendiri pun pernah lihat di kaca gini aja, dia udah dimarahin gitu, abis-abisan. Karena si A ini penasaran, akhirnya dia intip juga, ada lewat belakang gitu. Di belakang itu ada lemari sama tongkat setinggi lemari. Pertama yang dia lihat itu tongkat ya, cuman lama-lama berubah. Dia cerita ke aku, jadi ular. Pas di jalan ada gangguan itu kan, lagi nyetir. Pas kami udah nyerah, kayaknya kita mati di sini gitu. Karena ini udah nggak terkendali. Kalau engkau yang menakdirkan aku harus mati di sini, lillahi ta'ala. Tapi kalau aku harus meninggal karena hal-hal yang nggak baik, aku nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kembali kami mengunjungi Anda lewat cerita-cerita horor. Saya Mang Ei, hari ini berada di studio dan ditemani oleh Teh Yuli yang berasal dari kota Bandung. Teh Yuli adalah seorang, bisa disebut praktisi spiritual ya, atau seseorang yang memiliki kelebihan dalam melihat sosok-sosok gaib. Ceritanya seperti apa? Nanti kita langsung ke Teh Yuli ya. Nah, untuk Sobat Malam Mencekam, sebelum kita lanjutkan, silahkan untuk menuliskan ceritanya kepada Gmail kami, malammencekamstory@gmail.com. Nanti insya Allah akan kami tayangkan cerita Anda. Baik, Teh Yuli, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Teh? Alhamdulillah. Seger ya, tetap seger nih ya. Ya Teh, kira-kira Teteh sepertinya ingin menyampaikan sesuatu tentang cerita ini kepada kita semua ya. Tentang ceritanya yang penuh dengan pesan dan kesan rupanya. Silakan Teh Yuli. Pengalaman saya ini berawal di tahun sekitar kurang lebih 2016-2017. Saya diperkenalkan oleh nggak usah pakai inisial, si A gitu ya. Aku diperkenalkan sama si A ini gitu ya lewat saudara aku. Dia telepon ke aku, dia katanya sering kena gangguan gitu ya, gangguan nggak bisa tidur, banyak yang sering yang manggil-manggil, tiap malam dia dipanggilin. Pokoknya tiap malam dia nggak bisa tidur, dia tidur pas lepas abis sholat subuh baru dia bisa tidur gitu ya. Pas malamnya dia nggak akan bisa tidur karena banyak gangguan makhluk-makhluk gaib. Si A ini udah cerita bahwa suaminya seperti ini. Dia kan asalnya orang kekurangan gitu ya. Mungkin suaminya ngambil jalan pintas, dia mencari kekayaan dengan cara yang tidak baik. Mungkin kalau bahasa kasarnya mah pesugihan mungkin ya. Kalau dia ngaji di rumah, dia nggak bisa ngaji di rumah. Kalau dia setiap dia ngaji di rumah pasti itu TV dipulin semua. Kayak nggak boleh ngaji aja. Dia pernah cerita juga ada satu kamar gitu ya, yang tidak boleh dia masukin. Bahkan anaknya sendiri pun pernah hanya lihat di kaca gini aja, dia udah dimarahin gitu, abis-abisan. Karena si A ini penasaran, akhirnya dia ngintip juga, ada si A ini ngintip lewat belakang gitu. Di belakang itu ada lemari sama tongkat setinggi lemari. Pas ngeliat aja, pertama yang dia lihat itu tongkat, cuman lama-lama berubah jadi ular. Udah aja ya, karena dia takut dimarahin. Kalau ketahuan dia ngelihat itu pasti wah udah aja suaminya akan marah besar gitu ya. Mungkin karena hal itu gitu, terus kenapa dia tiap malam dipanggilin kayak yang mau ditumbalin gitu ya. Dan yang paling mungkin gitu ya, yang paling mengganggu dia, datang dijemput sama kereta kencana, tapi wajahnya dia gitu ya, manggil yang teman saya itu ya, yang si A itu. Berapa bulan kemudian tanya lagi sama sosok seperti itu, dan itu berlanjut sekitar 6 bulan lamanya dia nggak bisa tidur sama sekali. Pokoknya banyak gangguan gaib aja ya. Sampai dia ketemu sama saya, dia telepon, dia bilangnya Neng gitu ya, Neng, teteh gini gitu ya, nggak bisa tidur selama 6 bulan. Digangguin terus. Dia orangnya kaya raya kan,
pokoknya kaya aja gitu ya. Kaya banget. Dia udah diobatin sama orang pintar, udah kesana kemari, dia tetap nggak bisa tidur. Sampai dia panggil Habib, terus ini malahan pakai kayak mahar gitu ya. Dia beli sapi berapa puluh juta gitu, beli sapi. Dia ngaji bareng-bareng di rumahnya, tapi masih belum sembuh. Sampai akhirnya ketemu sama saya, dia telepon, cuman via telepon belum ketemu muka. Kata aku gini, kita sambung doa aja ya, apapun yang kita lakukan semua kembali lagi ke yang di atas ya, tetap Allah yang menyembuhkan. Saya nyuruh dia baca ayat kursi, tapi saya mintanya 40 lebih 1, karena menurut saya kalau 40 lebih 1, mungkin ada dari 40 yang 1 itu ada 1 orang diijabah gitu doanya sama Allah gitu, dari 40 gitu, apalagi lebihin 1. Akhirnya karena dia orang kaya gitu kan ya, dia datengin pesantren 3-4 pesantren kalau nggak salah, dari Garut, di mana kita ngaji bareng-bareng, tapi tempatnya berbeda ya. Saya di rumah gitu ya, dia di rumahnya, yang di pesantren juga di sana. Dia berikut pembantunya semua ikut baca ayat kursi gitu. Neng, teteh telepon jam 8 bareng-bareng ngawas ayat kursi. Iya, udah aja, selesai aja ayat kursi bareng-bareng. Besoknya dia telepon lagi sambil nangis. Alhamdulillah katanya, ini malam pertama saya bisa tidur, kata dia. Udah, ceritanya udah aja ya. Nah, beberapa tahun kemudian, mungkin karena dia ingin menjamu, mungkin ya, karena udah lama dia nggak bisa tidur. Udah sering sih datang ke rumah, dia ingin berterima kasih. Akhirnya saya mau, asalnya nggak mau sih ya. Apain itu mah doa kita bersama-sama ya, bukan karena saya gitu, karena Allah dia sembuh juga gitu. Akhirnya kita ke sana, datangin rumahnya bertiga. Emang rumahnya udah aja mewah. Udah mewah. Cuman pas masuk juga auranya udah berat, bawa adik saya, bawa temen juga bertiga. Cuman dari sikap suaminya yang nggak kurang ramah gitu ya, kurang ramah menyambut saya dan adik dan teman adik saya gitu ya. Kalau si A-nya ini udah ngejamu aja ya, ngejamu spesial lah. Dia pembantunya banyak kan, dia nyuruh pembantunya ayo masak atau gelar tikar gitu ya. Kita disambut meriah aja, dihidangin makanan gitu ya, ngobrol udah ngobrol, pamitan, akhirnya pulang. Akhirnya suaminya itu ngongkosin. Aku nggak terima, asalnya nggak terima, cuman karena nggak enak sama istrinya, aku terima uangnya. Akhirnya kita pulang. Nah, di sana nih, pas di jalan itu ya, yang pengalaman yang tidak terlupakan itu. Pas di jalan, tiba-tiba adik saya itu ya, saya sengaja bawa adik karena saya nggak bisa kalau nyetir harus keluar kota, terus bawa juga cadangan gitu ya, temannya adik biar gantian nyetirnya. Maksud aku seperti itu, makanya bawa mereka gitu. Pas nyetir, tiba-tiba adik saya gemeter, ininya mukanya merah. Dia udah nggak kuat gitu. Dia udah nggak kuat, kayaknya diikutin. Sementara saya mau gantiin ke yang belakang juga, sama dia juga seperti itu di belakang. Dan ke saya pun sama gitu. Dari sana aja saya minta ke Allah, ya Allah, ya minta perlindungan dari Allah ya, kita baca-baca segala macam gitu. Masih nggak kuat. Yang paling serem kalau pas kontrol di sana, di depan saya itu ada mobil truk besar, dia ngangkut besi baja besar. Kalau misalnya adik saya nggak kontrol, habis. Mungkin mobil yang ngangkut baja yang terus yang keluar gitu ya, besinya keluar ya, kalau pas di kaca mobil masuk, wah udah ya celaka. Kalau sampai kejadian cari rest area nggak akan bener ini, sambil nggak kuat ini adik saya yang nggak kuat, aduh bener-bener nggak kuat gitu ya. Udah alhamdulillah di depan ada rest area, turun parkir, dia masih gemetar, kita bertiga masih gemetar gitu ya, apalagi yang berdua ini ya, gemetar. Aku keluarin uang yang dia kasih, aku ambil uang, aku kotak amal di masjid di rest area itu ya, mudah-mudahan jadi amal ibadah buat dia. Di sana aku cari musola semua, udu sholat semua sholat. Aku
aku suruh mereka sholat semua. Mun wani mah di dia gitu, tong di jalan kata aku gitu ya. Ya kalau berani di sini sok. Di sini ya. Jangan di jalan dengan pedenya. Karena kalau kita takut, dia akan di atas angin memberanikan diri gitu. Kalau kita nggak memberanikan diri, mungkin mereka akan lebih bertenaga gitu ya. Aku sholat, aku hadapi, akhirnya beres aja. Kita keluar, beli air minum. Sebelum pulang, dulu masih ada almarhum bapak ya. Bapak saya masih ada. Pak, minta doanya ya. Emang kenapa? Nggak apa-apa sih gitu ya, cuma minta doanya aja gitu ya. Kita pergi aja ya. Perasaan kayak aku waktu umroh dulu gitu ya, labaik Allahumma labaik pas di masjid. Itu jalan putih aja. Putih kayak terowongan aja. Sup gitu putih. Sup gitu. Mampir ke rumah almarhum bapak. Cuman bapak heran. Emang Neng tadi nelpon di mana? Dari tempat tadi aku telepon ke bapak sampai ke rumah bapak mungkin jaraknya akan puluhan kilo. Ini Neng bapak ini ngerokok nih. Dia bapak aku nunggu di teras. Baru seperempatnya aku udah nyampe. Ya itulah kebesaran Allah mungkin ya. Saya perjalanan begitu jauh, beberapa puluh kilo gitu ya, bisa ditempuh dengan waktu mungkin kalau kita ngerokok sampai seperempatnya nggak akan habis, itu mungkin bisa hitungan berapa menit gitu ya, 1 menit atau 2 menit gitu kita udah sampai di rumah lagi ya. Setelah itu akhirnya saya pulang ke rumah, cerita ke suami, kayaknya sih aku nggak bisa deh ya terus sama orang ini, karena hodam dari suaminya gede banget. Kalau aku terus, hodamnya yang ada di suaminya bisa ngejar aku terus-terusan. Akhirnya nggak 1 tahun mungkin ya, si A kena gangguan lagi. Dia ketemu sama orang yang mungkin punya kelebihan ya sama saya, cuman mungkin jalurnya beda. Sepertinya karena ada ikatan pernikahan, atau mungkin si istrinya itu mungkin udah mau ditumbalkan atau seperti apa, saya pun ya hanya Allah yang tahu. Cuman yang aku rasakan, makanya dia bercerai dari suaminya. Dia kira dengan bercerai, perjanjian, dia gak akan dikejar, tapi tetap kan. Akhirnya dia cerai dari suaminya, dia ninggalin semua kekayaan suaminya tanpa uang. Dia punya usaha sendiri. Dari dulu kan dia juga bekerja, cuman dia tidak sehebat suaminya kerjanya. Dia juga punya rumah sendiri, punya usaha sendiri. Mungkin maksudnya agar perjanjian suaminya dengan pesugihan itu lepas. Mungkin dia menumbalkan istrinya, wallahu alam. Pas istrinya keluar, gak lama kemudian bapaknya yang meninggal. Selang 1 tahun mungkin istrinya pun meninggal tanpa sakit. Karena mungkin sudah perjanjian dengan pesugihan itu. Jadi walaupun dia pergi kemanapun ya tetap dikejar gitu. Akhirnya ya itu si A itu sampai meninggal mungkin. Ya mungkin si suaminya menyesal, tapi kan udah nggak akan bisa kembali lagi ya, menghadapi aja mungkin sekarang. Gitu. Walaupun ya ekonominya udah mulai kelihatan menurun. Karena mungkin perjanjian dengan pesugihannya itu nggak bisa ditepati gitu ya. Mungkin bisa aja setiap 5 tahun sekali atau seperti apa wallahu a'lam. Bukannya percaya banget kalau harus diceritakan bagaimana hanya satu masalah pesugihan aja itu semalaman nggak akan habis. Karena yang aku tahu ada kuncian pesugihan. Dia akan lihat dulu gitu, dia akan cari dulu kedepannya nih orang bakal berhasil nggak ya. Kalau Anda akan berhasil, kamu, padahal itu udah takdir dari Allah, emang dia akan kaya sebetulnya. Cuman diuji dulu. Hari ini kita seperti ini, besok kita nggak tahu, wallahu alam. Tapi sebelum kita naik ke anugerah yang besar, pasti kita diuji dulu. Nah di saat ujian ini orang yang banyak yang nggak kuat. Padahal di depan itu dia udah mau berhasil. Jadi dia ngambil dulu. Ada kan kita ditulis di buku Lauhul Mahfuz. ada kita seperti apa ke depannya. Mereka kan tahu. Dia bisa ngambil, misalnya kamu beberapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian kamu bakal kaya gitu ya. Sekarang lagi diuji kamu miskin. Ini nanti kedepannya sukses nih. Aku bikin kamu sukses tapi bukan dengan cara bagus. Datangnya aja tempat pesugihan. Yang kadang menang itu, padahal memang takdirnya benar. Oke, nanti kalau kamu berhasil ya, kamu harus ngasih ini.
itu kan udah nggak amanah. Rezeki dari Allah dia gunakan untuk hal yang nggak baik. Tapi kalau kita kuat, insya Allah kedepannya pun akan berkah. Ini orang bakalan sukses gitu ya, nggak akan lama. Saya kelahiran tahun 78 ya. Mungkin saat itu TPA, pengajian, pendidikan agama pun masih kurang. Malahan saat itu untuk cari kerja pun berkerudung sangat sulit di masa saya ya. Dan pendidikan agama pun mungkin didapat hanya saat maghrib. Itu pun baca Quran aja. Dan kedepannya, karena mungkin sekarang udah banyak TPA tuh, apalagi di sekolah-sekolahan kita udah banyak agamanya juga udah nomor satuin gitu ya. Orang lebih paham gitu, lebih paham dari bukan tidak percaya gaib, itu kan harus percaya gaib, itu harus ya, harus, karena gaib malaikat aja gaib gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita berjarah juga, kita ada para wali ya. Kita banyak gitu, sebelum kita ke Tanah Suci, kita juga di sini masih ada banyak para wali. Kan kita ke Tanah Suci juga berkunjung ke makam Nabi. Ya mungkin kita hanya cukup mendoakan, berharap kita mendoakan mereka, otomatis karomah mereka masuk ke kita gitu, cahayanya mantul ke kita, bukan kita minta apa gitu. Ya, itulah cerita dari Teh Yuli, Sobat Malam Mencekam, yang dialaminya sekitar tahun 2016 ya, 2016 yang lalu. Terima kasih, ceritanya banyak memberikan pembelajaran. Ada sedikit pertanyaan nih, Teh Yuli, boleh ya? Iya. Waktu si beliau itu memberikan uang kan ya, istilahnya upah atau apa itu? Dia ngasih ongkos buat bensin aja. Bensin. Ini buat bensin dia maksa-maksa. Tapi nilainya besar. Nah itu Teh Yuli sendiri langsung merasa tidak nyaman ya? Aku nggak nerima asalnya, nggak nerima. Cuma istrinya ambil aja. Ya. Aku ambil aja. Begitu terima Teh Yuli ngerasa itu ada yang nggak beres ya? Iya. Makanya malas menerimanya Iya. itu. Terus kayaknya lain aja gitu ya. Makanya aku nggak dimasukin ke dompet, nggak masukin ke saku. Aku nggak masuk tas, nggak masuk dompet, masuk ke ini aja, ke celana. Berapa lama setelah merasa itu langsung disedekahkan si uang tadi? Pas di jalan ada gangguan itu kan, lagi nyetir. Pas kami udah nyerah gitu ya, kayaknya kita mati di sini gitu. Karena ini udah nggak terkendali. Kalau engkau yang menakdirkan aku harus mati di sini, lillahi ta'ala. Tapi kalau aku harus meninggal karena hal-hal yang nggak baik, aku nggak mau. Aku nggak terima. Aku minta perlindungan. Itu kalau seandainya uang itu dipakai oleh Teh Yuli, apa yang terjadi kira-kira ini? Kemungkinannya apa itu? Walau alam saya masih ada di sini ya. Uangnya dimakan enggak? Kitanya celaka. Ya, cukup menjadi pembelajaran buat kita dan kepada Sobat Malam Mencekam, jangan sampai hal ini, kejadian ini ditiru gitu ya, tidak baik. Mungkin ada pesan terakhir dari Teh Yuli? Aku cuma gini aja ya, di saat kita terpuruk, di saat kita dalam kondisi sangat di bawah, yakinlah, lurus aja, tetap di jalannya, insya Allah roda akan berputar gitu. Andaikan kita keluar dari jalur, ya akibatnya seperti itu. Ya. Jadi berbahaya lah ya. Iya. Baiklah. Sabarlah dan berdoalah gitu. Pesan dari Teh Yuli, sabar dan berdoa dan selalu percaya bahwa Allah tetap akan menolong kita ya. Iya. Sobat Malam Mencekam, begitu saja. Untuk Anda yang memiliki kisah-kisah menarik yang ingin ditayangkan di Malam Mencekam, silahkan tulis ke Gmail malammencekam@gmail.com. Kami tunggu. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.